Ujian korelasional untuk skala ordinal, bentuk kontingensi. Setelah Anda melakukan perhitungan dengan bentuk yang skor, maka ada bentuk lain kontingensi seperti yang Anda ketahui. Sebelumnya mungkin Anda pernah ingat C kuadrat atau K square, maka bentuk skala ordinal adalah bentuk tabel kontingensi di mana ada row, ada baris, ada kolom. Nah, pada gamma adalah ketika data yang berbentuk simetris, dan Somers adalah ketika data bersifat, bukan data, hipotesis yang kita gunakan itu bersifat asimetris. Apa yang dimaksud dengan simetris dengan asimetris? Kita ambil contoh di sini adalah ketika Anda melakukan penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi yang dicapai oleh anak pertama. Maka Anda bisa lihat di sini kita melihat hubungan dua ini. Status ekonomi keluarga dengan pendidikan tinggi anak pertama. Anda tidak menemukan atau tidak menentukan mana yang menjadi independent variable, yang mana menjadi dependent variable, mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Maka itu disebut symmetrical. Tes yang digunakan adalah Sommer. Sedangkan ketika Anda menemukan, oh sepertinya sosial ekonomi status yang akan menentukan pendidikan tinggi anak pertama, maka itu yang disebut dengan asimetrik. Untuk soal ini, maka kita akan coba dulu dengan bentuk simetris. Ketika menggunakan simetris, maka kita akan menggunakan gamma. Di angka awal, Anda menggunakan H0 dan H1 seperti biasa. Pada gamma, Anda akan menemukan di sini adalah agreement dan disagreement, crash positif dan crash negatif. Apa sih agreement dan disagreement? Mari kita perhatikan berikut ini. Agreement adalah penjumlahan dari Nij dikali Nij positif. N-nya besar, yang satu kecil. Ingat ketika kita bicara C kuadrat, Anda ada baris dalam kolom N1, N11 berarti baris 1, kolom 1, N12 berarti baris 1, kolom 2, dan selanjutnya. Nah, kita harus mencari jumlah frekuensi bawah sebelah kanan. Apa sih bawah sebelah kanan? Sedangkan disagreement adalah jumlah frekuensi bawah sebelah kiri. Kita coba lihat contohnya seperti ini. Misalnya Anda melihat di sini hanya angkanya saja, tidak ada judul kolom dan tidak ada judul baris. Anda melihat angka 4 di sini adalah baris 1, kolom kedua. 4 warna kuning. Maka Nij plus adalah jumlah frekuensi bawah kanan. Jadi 3 ditambah 4, tambah 6, tambah di 1, tambah 2, tambah 3. Itu adalah Nij plus. Berarti 4 dikali 19. Ditambah lagi dengan hitungan yang lain. Sedangkan Nij negatif adalah 3 ditambah 1. Hanya 3 dan 1. Yaitu frekuensi sebelah kiri. Paham sampai situ? Kita coba lihat satu yang berikutnya. Baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom ketiga. Yaitu yang berwarna merah. Nij positif adalah 2 dan 3. Hanya 2 dan 3. Sedangkan Nij negatif adalah 3 dan 4. Paham sampai di situ? Bagaimana dengan angka 2? Apakah ada jumlah frekuensi bawah kanan? Tidak ada. Tidak ada frekuensi di bawah kanan. Apakah ada frekuensi di bawah kiri? Juga tidak ada. Maka di sini ketika mengalihkan ya kali 0 tidak ada penjumlahan. Mari kita lihat contohnya. Maka di sini kita lihat dulu konsep agreement. Maka Anda harus mengalihkan Nij kali Nij positif. Maka Anda bisa 10 dikali 40, 5 dikali 25, 2 dikali 10, 8 dikali 23, 9 kali 17, dan 7 dikali 9. Totalnya adalah 945. Sedangkan Nij negatif atau disagreement, maka Anda bisa mulai dari 10, tapi dikali 0, sehingga tidak dituliskan. Lalu berikutnya 5 dikali 10, 2 dikali 25, dan selanjutnya maka di sini 3 kali 310. Anda bisa lakukan, mengecek kembali sambil melakukan pause dalam video ini. Sehingga G adalah 945 dikurangi 310 dibagi 945 dikurangi 310 dibagi 945 ditambah 310, sehingga hasilnya adalah 0,51. Kalau dengan menggunakan kriteria champion, ini adalah menengah, atau Guilford juga menengah. Uji signifikan. Berikut adalah menggunakan
pendekatan distribusi normal dengan menggunakan Z sama dengan G dikurangi Y dikali akar positif dan negatif. G tadi Anda mendapatkan 0,51. Apa yang dimaksud dengan gamma di sini? Ini G, ini gamma. Ingat, kalau kita menggunakan statistika, semua yang bersimbol Grek berarti Yunani. Itu hubungannya dengan populasi. Di sini 0 karena kita mengujikan apakah R sama dengan 0, apakah gamma sama dengan 0. Sehingga nilainya 0. Dikali akar 945 dikurangi 310 dibagi 70 dikali 1 dikurangi 0,51 kuadrat. Sesuai dengan perumusan. Sehingga Z didapatkan 2,19. Apakah ini ditolak atau diterima? Ketika kita menggunakan Z, maka Anda harus ingat tabel distribusi normal. 0,05 adalah dengan alfa 0,05, maka daerah tolak H0 adalah ya 1,96. Maka ketika lebih besar daripada 1,96, H0 ditolak. Dengan kata lain bahwa dengan korelasi gamma terdapat hubungan signifikan antara sosial ekonomi status dengan pendidikan tinggi yang dapat dicapai oleh anak pertama dari keluarga di sebuah desa. G 6, DF-nya seperti biasa, korelasi 0,51, P lebih kecil daripada 0,1. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebagai latihan, sekarang kita coba, apakah ketika kita merubah sosial ekonomi status di atas menjadi kolom dan anak menjadi baris, apakah hasilnya berbeda? Silahkan kerjakan tugas ini, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil apakah hasilnya berbeda atau tidak.